Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi hadana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ali tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tiada kata yang paling indah selain ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang kasih dan sayangnya tidak pernah terbilang. Para dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul adalah contoh yang paling lengkap, karena di dalam diri Rasul terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat seorang Rasul serta keberhasilan beliau dalam memimpin suatu negara telah tercatat dengan begitu rapi dan indah dalam sejarah peradaban manusia, sehingga pantas, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History, yang artinya 100 tokoh besar dunia yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dan Rasulullah menempati urutan pertama dari sejumlah tokoh-tokoh besar dunia lainnya. Kebesaran sifat seorang Rasul dalam memimpin suatu negara yang mengedepankan akhlakul karimah pada akhirnya mampu mengubah masyarakat biadab menjadi beradab, mampu mengubah masyarakat yang dulu berseteru menjadi bersatu, mampu mengubah masyarakat yang dulu menyembah berhala menjadi menyembah Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan Rasul sebagai teladan dalam hidup dan kehidupan serta mengikuti jejak-jejak keberhasilan kepemimpinan beliau, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tema tentang kepemimpinan dalam konsep Al-Quran. Sebagai landasan, mari sama-sama kita renungkan di dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang pada kesempatan ini akan dibacakan oleh qari kami dan diterjemahkan oleh syari tilawah kami sebagai berikut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin rahimakumullah, ayat ini diawali dengan kata laqad yang memiliki arti kepastian pasti bahwa di dalam diri Rasul memang terdapat suri teladan yang baik. Sedangkan dalam ilmu balaghah ayat ini menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa di dalam diri Rasul memang terdapat uswatun hasanah. Karena memang Rasul adalah figur yang luhur, Rasul adalah figur yang jujur, seorang tokoh yang tidak pernah berbohong, teladan dalam hidup dan kehidupan yang dijadikan panutan, baik perkataan maupun perbuatan. Senada dengan hal tersebut, Imam Ali As-Subani dalam sebuah tafsir mengatakan Rasul is the walking Quran. Akhlak Rasul ibarat Al-Quran yang berjalan, yang senantiasa memancarkan kebenaran. Para dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan akhlak bangsa kita saat ini? Apakah kita sudah mencontoh sikap dan perbuatan Rasul? Kebanyakan di antara kita mengatakan cinta, tetapi hanya di bibir saja. Sedangkan perbuatan yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari terkadang bertolak belakang dan masih jauh dari yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi mudanya yang lebih suka mencontoh artis idola ketimbang Rasul, dibilang kalau nggak modern nggak keren, kalau nggak modern nggak ngetren, kampungan, bahkan ketinggalan zaman. Itulah fenomena akhlak generasi muda saat ini. Lalu bagaimana dengan para pemimpinnya? Kalau ditanya para pemimpin, alhamdulillah masih ada para pemimpin yang bisa diteladani, masih ada para pejabat yang bisa mengayomi, masih ada para aparat yang peduli, walaupun jumlahnya sedikit sekali. Kenapa? Karena memang masih banyak para pejabat yang bejat, politisi yang korupsi, aparat yang tidak amanat, yang justru bukan melindungi rakyat, malah merampas hak-hak dari rakyat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Apa langkah-langkah yang harus pemimpin kita lakukan sehingga bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan? Jawabannya ada di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 159, yang pada kesempatan ini akan kembali dibacakan oleh qari kami dan diterjemahkan oleh sari tilawah kami sebagai berikut. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarnya. Maka dari itu, maafkanlah mereka dan mohonlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman. Para dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya mengatakan, ayat ini mengandung 3 cara Rasul dalam berdakwah dan bernegara yang berisi pesan moral bagi para pemimpin bangsa kita. Yang pertama, Rasul selalu bersikap lemah lembut baik terhadap lawan maupun kawan. Hal ini yang perlu dicontoh oleh para pemimpin kita, tetapi kebanyakan para pemimpin kita memang bersikap lemah lembut, tetapi ketika berada di depan rakyat, ketika berada di belakang rakyat, dia malah menjadi pengkhianat. Sukanya berorasi mengubar 1000 janji, tapi tak ada bukti. Gayanya bak sang proklamator, padahal biangnya koruptor. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang kedua, Rasul selalu bersifat lapang dada dan mudah untuk memaafkan. Yang ketiga, Rasul selalu mengajarkan kehidupan bermusyawarah. Artinya, Rasul adalah contoh pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dari rakyatnya. Para dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Itulah cara dakwah dan strategi Rasul dalam berdakwah dan bernegara yang selalu berhasil memimpin suatu negara dengan berlandaskan moral dan akhlak serta etika. Untuk itu ada 4 solusi yang dapat dilakukan agar bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan, hidup aman dan sentosa, jauh dari rasa resah dan gelisah. Yang pertama, pemimpin sebagai figur sentral harus bermoral dan beretika, sedangkan yang beretika durjana harus minggir dari bumi Indonesia. Yang kedua, kembali kepada tuntunan Al-Quran, sebab Al-Quran adalah pedoman dalam hidup dan kehidupan yang barang siapa yang mentaatinya akan selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, kita tingkatkan sumber daya manusia dengan iman dan takwa, sehingga ilmu yang kita peroleh semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan menjadi amalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mari tingkatkan hubungan yang harmonis antara penguasa dengan ulama, sehingga kalau para pemimpin kita sudah dekat dengan ulama, maka roda pemerintahan akan berjalan dengan baik, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan marilah kita mencontoh sikap dan perbuatan Rasul serta untuk menjadikan panutan dalam hidup dan kehidupan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.